untuk menjadi rohani, Anda harus mengerti dengan baik. Anda harus mengerti dengan baik. Kenapa? Karena berpuasa punya fungsi sendiri. Contoh begini, Alkitab mengatakan matikan dalam dirimu di Kolose. Hawa nafsu, nafsu jahat. Hawa nafsu itu berbeda dengan nafsu jahat. Kalau Anda punya hawa nafsu, mungkin Anda berpuasa biasa-biasa saja. Tidak seperti orang yang punya hawa nafsu jahat. Hawa nafsu dalam bentuk bisa marah, tukang emosi, tukang sirik, tukang cemburu, apalagi macam-macam. Tukang nafsu, nafsu jahat atau percabulan, persinan itu bisa. Kalau dikatakan hawa nafsu, kata bahasa Indonesia, hawa itu berarti udara, atmosfer atau sesuatu yang bentuknya itu bisa mengalirkan sesuatu di kita punya rasa begitu, bahasanya seperti itu. Bahkan ada orang-orang tertentu yang kalau punya nafsu jahat, itu roh di dalam dia itu bisa bikin orang lain juga terikut. Tapi saya bicara yang jasmani dulu ya, yang dagingnya, saya tidak bicara yang ke roh ya. Nah, hawa nafsu itu berarti rasa di sekitar kita, di diri kita yang muncul. Nah, memunculkan keinginan. Anda puasa tidak usah terlalu lama, dia bisa dijinakan. Tapi kalau nafsu jahat itu tidak bisa dia punya puasa sama dengan orang yang cuma hawa nafsu. Itu akan beda. Doanya juga beda. Nah, orang yang punya hawa nafsu jahat juga berjaga-jaganya juga beda. Contoh begini. Ya, ini contoh ya. Orang yang punya hawa nafsu dan nafsu jahat. Nah, kalau hawa nafsu itu, orang dekat-dekat bicara itu, dia tidak apa-apa. Mungkin butuh beberapa waktu untuk terjadi peningkatan keinginan. Tapi kalau hawa nafsu jahat, toh, balik sini. Biar jarak jauh itu dia punya nafsu itu terpancar. Biar jauh lagi. Apalagi kalau dia dekat. Nah, oleh karena itu, orang yang punya hawa nafsu jahat itu, dia betul-betul harus menjauhi hal-hal yang menggoda atau mencobai dia punya kelemahan itu. Nah, bisa ditangkap di sini, itu begitu. Jadi puasa juga dia tidak bisa, bila perlu dia puasa 3 hari. Untuk mematikan dia punya hawa nafsu itu. Bukan mematikan diri, mematikan keinginan. Nah, begitupun dia punya doa juga. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi kalau Anda tahu ada pekerjaan daging yang begitu luar biasa dalam diri, ditambah roh jahat lagi, sehingga Anda punya mata, Anda punya keinginan itu seperti membludak gitu. Itu tidak boleh dekat. Lalu jangan dekat-dekat saya, kenapa? Saya lagi kena serangan atau ada sesuatu yang tidak baik dengan saya. Nah, boleh begitu. Nah, itu harus dihindari. Kalau tidak nanti Anda punya kerohanian rusak, hancur. Sebelum kau jadi manusia rohani yang kapasitas rohani lebih besar dari jasmanimu, jasmani bukan jasmani, hawa nafsumu, ya, atau jasmanimu cocok, kau harus gunakan puasa itu lebih banyak. Dan kemudian berjaga-jaga itu juga jauh lebih banyak. Sekarang kita lihat di kantor-kantor terjadi percabulan, persinahan, perselingkuhan. Karena mereka tidak tahu mengatur jarak. Mereka tidak tahu bahwa jarak yang terlalu dekat itu menimbulkan ketertarikan. Magnet saja kalau Anda taruh di dalam jarak medan magnet, dia tertarik. Sama, Anda diciptakan itu harus ada jaga jarak. Perselingkuhan sering terjadi karena jarak suami dengan istri jauh, terus pergi dekat-dekat dengan orang yang bukan kau punya istri dan suami. Akan menimbulkan itu, makanya firman Tuhan selalu bilang berjaga-jaga. Kalau Petrus takut tuh jangan sok di situ, nanti kau ditanyai kau menyangkal. Anda harus tahu Anda punya kelemahan di dalam diri itu bagaimana. Kalau sering-sering keinginan daging muncul, saya tidak bicara tentang percabulan persinahan saja.
Saya berbicara tentang jumlah makan, jumlah minum, jumlah jalan-jalan, rekreasi itu juga harus dibatasi. Dibatasi dengan puasa. Dan puasa itu tidak selalunya menahan lapar. Tidak. Tapi apa yang kau paling suka makan, jangan makan. Tahan dia. Karena kadang kita tidak sadar ketika keinginan sekali muncul dalam diri kita yang merupakan keinginan daging, ketika kita makan, itu sebenarnya kita sedang memberi makan daging jahat itu. Untuk dia bereaksi lebih kuat di waktu berikut. Dan kau tidak bisa menolak. Dan Yakobus 1 bilang apa? Dia memikat dan menyeret engkau seperti tali. Itu makanya ada keinginan namanya hawa nafsu dan ada namanya nafsu jahat. Sudah melompat ke nafsu jahat. Iya toh? Orang bisa membangun itu. Anda mau berpuasa untuk mematikan pimpinan kehendak daging di dalammu atau tidak? Kalau kau rasa saya puasa satu hari tidak, setengah hari tidak mampu, jam 10 malam saya buka jam 6 sore, saya rasa keinginan masih ada. Tambah puasamu. Bila perlu 24 jam, bila perlu sesekali sampai 2 hari atau 3 hari. Tidak apa-apa, manusia bisa berpuasa 4 sampai 7 hari. Ada yang puasa sampai 7 hari muka hitam. Tapi kalau rasa tubuh tidak kuat atau sakit, tidak apa-apa. Mungkin 1 hari tapi dalam 1 minggu berapa kali. Bikin sampai kau lihat dia sudah tidak bereaksi lagi. Dia mati, dia mungkin ada tapi dia lemah. Minimal dia lemah. Tidak, kalau umpamanya contoh, kita tidak lakukan, dia paksa dia. Kita rasa, kenapa Kang? Kenapa saya tidak mau kau paksa? Itu tandanya keinginan itu sudah yang sudah hidup di dalammu. Sudah mulai berkuasa. Sudah menjadi kau, bukan kau lagi tapi dia menjadi engkau. Itu yang maksudnya supaya kita berpuasa sesuai dengan takaran pembunuhan terhadap daging. Keinginan daging itu supaya seperti Paulus bilang, matikan dalam dirimu. Paulus tidak bilang lunakan, matikan. Matikan dalam dirimu. Jadi jangan enggan-enggan berpuasa kemudian kita dengar dia mulai makan ini, makan itu. Wow, kau tidak bisa jadi manusia rohani. Kalau nafsumu terlalu banyak makan ini, makan itu. Kau tidak bisa rohani. Kalau mulut tukang cerewet, sesekali kalau orang bicara mulutmu kau bicara tahan tuh mulut, plester. Belajar untuk tahan mulut bicara. Mulut bicara tidak bisa berhenti kalau orang bicara. Kapan kau bisa jadi manusia yang rohani? Kalau mulut, baca di dalam Yakobus itu bilang apa? Jika kau tidak bisa mengekang lidahmu, itu sia-sialah ibadahmu. Jadi jangan enggan untuk berpuasa, berpuasalah. Seminggu sekali paling minimal 2 kali. Kalau yang punya nafsu jahat ya berkali-kali. Jadi mengerti ya. Nah, jangan bilang saya tidak bisa berpuasa. Itu kalau kau tidak bisa berpuasa tanda nafsumu menguasai engkau. Tahan. Ya. Tidak bisa kita berpuasa itu setahun sekali. Jangan. Tidak ada tanaman itu toh. Setahun sekali kau potong. Pasti ada beberapa bulan kau potong toh, ditebas supaya tidak merajalela. Masa daging sudah merajalela? 1 tahun sekali kau puasa, wah mana bisa itu, setengah mati itu kalau setahun sekali berpuasa, apalagi kau puasa penuh 1 bulan mati kok. Orang kalau rajin berpuasa, kalau kau puasa contoh, kau puasa 1 hari, terus daging ini kalah, terus kemudian dia bisa berfungsi lagi, artinya dia kebal. Oh kok dia muncul lagi, puasa lebih lama lagi. Itu mesti pintar, itu caranya begitu berpuasa. Kenapa dia masih, saya puasa jam 10 malam sampai jam 6 sore, aduh dia masih fungsi. Besok pagi baru kau buka. Bikin dia beberapa waktu. Jaga kesehatan juga. Bikin beberapa waktu. Puasa itu juga bagus mengeluarkan racun. Ya, pintar-pintar lah. Sampai dia mati, dia lunak, dia tidak muncul-muncul lagi. Nah kemudian kau coba tidak puasa setahun. Dia muncul kembali. Jadi kemudian puasa itu harus dilakukan terus ya. Dia mesti teratur. Nah, oke. Sampai sini puasa cukup ya. Saya bicara puasa cukup, tidak usah panjang-panjang lebar. Sebagai anak Tuhan, Anda harus berjaga-jaga. Ya. Kecuali laki-laki dengan laki-laki. Mau sedekat apapun, tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan dengan laki-laki, nah, itu harus jaga jarak. Contoh begini dalam pelayanan.
Satu orang cerita, minta didoakan. Karena suaminya itu baik sekali sudah puluhan tahun, tapi tiba-tiba mengalami sesuatu. Dan saya menceritakan dan mendoakan, saya bilang begini. Salah satu hal rohani yang dilupakan orang yaitu berjaga-jaga. Ketika kita mau nolong orang, kalau itu perempuan, dia mau gadis, mau janda kembang atau layu kembang ke apa, pusing amat. Kalau kau lihat itu perempuan dia kesusahan, kalau kau mau nolong laki-laki dengar baik-baik, jangan sampai terlalu dekat dan sok-sok mau menolong dalam jarak yang tidak diizinkan. Lebih baik dia mati atau dia hancur begitu daripada kau hancur. Dengar baik-baik. Banyak anak Tuhan mengalami itu. Dulu teman saya perempuan, dia sangat mau menolong satu laki-laki. Baru laki-laki itu putih-putih gagah, ada turunan Cinanya. Dia terlalu dekat. Sudah dibilang jangan. Saya kasihan bodoh. Dan akhirnya dia jatuh dengan laki-laki itu hamil. Saya angkat telepon, saya marah-marah tuh hampir sepanjang waktu itu. Bodoh kau, sudah dikasih tahu. Kita pelayanan tidak boleh, ya. Laki-laki perempuan ke laki-laki tidak boleh. Nah, akhirnya untung kemarin yang itu kita doakan, puji Tuhan. Doakan. Karena yang mengalami saya sudah kesetanan, saya sudah marah sampai saya sudah kayak kesetanan ini. Sini. Ibu jangan marah-marah, kita doakan. Dan puji Tuhan ada kabar gembira bahwa mereka sudah baik. Nah, belum terlalu, masih orang bilang masih bunga-bunga di mana-mana, masih itu mungkin. Belum tanam dia bunga. Perhatikan ini. Kalau Anda lawan jenis toh, biar dia mau mati bagaimana toh, pokoknya dia bilang mau bikin dia punya diri mau ditolong, suruh perempuan yang ke sana. Jangan laki-laki ya. Perempuan bilang, kau boleh, tidak ada. Perempuan. Tidak boleh laki-laki. Nanti belas kasihan murnimu tuh berubah jadi air keruh. Lama-lama becek. Itu yang dia bilang berjaga-jaga. Nah, seperti Petrus juga tuh, berjaga-jaga. Tuhan Yesus bilang berdua berjaga, jangan datang dekati aku ketika aku disalib, jangan dekat. Petrus datang, akhirnya ditanya, dia menyangkal. Seandainya dia lari jauh-jauh saja, dia tidak akan menyangkal. Berjaga itu artinya tidak juga jalan sembarang. Bukan masalah bicara lawan jenis saja. Tidak jalan sembarang. Jangan berteman dengan orang-orang yang bisa membangkitkan hawa nafsu amarah. Begitu. Itu juga. Menghindar, itu namanya berjaga. Kalau lihat dalam keluarga atau di kantor lagi cekcok panas, hati-hati. Jangan sampai kau juga termasuk panas di situ. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jangan terbawa-bawa dengan dosa orang lain. Gara-gara orang itu dosa dia bikin panas, semua orang ikut terlibat. Nah itu. Jaga jarak, hati-hati. Mesti berjaga-jaga. Ya. Banyak orang mengalami kejatuhan dalam berbagai masalah sebab dia tidak jaga jarak. Contoh juga, Anda kalau tidak tahan dengan kartu kredit, jangan bikin kartu kredit. Itu tandanya Anda tidak berjaga-jaga. Anda mengerti? Jangan Anda pakai kartu kredit sampai kartu kredit itu menjerat Anda, itu kan bodoh. Berjaga-jaga. Kalau Anda tahu Anda itu orang yang tidak tahan berbelanja, punya kartu kredit satu itu pun cuma 3 juta, jangan 300 juta. Satu tapi 300 juta itu gila. Itu juga. Jadi manusia mesti berjaga-jaga. Kalau kita tahu kita punya kelemahan apa, mesti jaga-jaga. Jangan mendatangkan pencobaan karena kita tidak berjaga-jaga atas kita punya kelemahan. Kita punya tangan ini ya, tidak bisa kalau ada uang selalu jangan jadi bendahara. Nanti kau jadi Yudas mencuri uang di perbendaharaan Tuhan Yesus. Harus berjaga-jaga.
Kau tidak tahan dengan perempuan baru kau jadi bos toh. Jangan ambil orang-orang putih-putih. Kayak ini putih-putih Manado. Ada putih-putih cantik-cantik seksi. Jangan ambil. Supaya kau tidak punya daging tidak tertarik. Itu juga berjaga-jaga. Semua harus begitu. Kau akan aman. Keluarga baik kau akan aman. Begitu. Anda mesti mengerti apa yang jadi setan. Apa yang bikin kita patah. Kenapa tunggu kita menjerat kita dulu? Nah, bisa ditangkap sampai sini? Jadi ingat tuh baik-baik, terutama pelayanan. Jangan menghalalkan pelayanan atau merohanikan pelayanan demi suatu hal yang membuat kita jatuh. Ya jadi mari tangkap firman Tuhan ini.